Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, yang namanya emosional seseorang itu pasti berubah-ubah ya, nggak pernah menetap. Termasuk energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana sih untuk kejujuran, perasaan yang terdalam dari isi hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Ups. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan cek bersama-sama. Temanya sudah Kevin tentukan ya. Temanya tentang sebuah kejujuran, perasaan dalam kata hatinya dia. Seperti apa? Jika perlu sahabat kebahagiaan, sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Dan Kevin akan tarik energi seseorang yang ada dalam hati kamu. Bagaimana untuk kejujuran perasaannya dia dalam kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Apakah ada yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Lalu emosionalnya dia seperti apa kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Energinya adalah, oke sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Page of Wands, simbol dari sebuah pesan, simbol dari sebuah fokus. Ya, sepertinya ada sebuah berita yang mungkin bisa membuat sahabat kebahagiaan akan lebih semangat lagi. Di dalam kata hatinya dia akan fokus kepada hal-hal yang menurut dia itu menyenangkan, termasuk kepada diri sahabat kebahagiaan. Jika kamu akhir-akhir ini memberikan suasana yang menyenangkan kepada diri dia, efeknya adalah orang ini akan fokus kepada sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan ranah tujuan hidupnya dia sama kamu itu masih panjang ya. Kamu ini adalah seseorang yang memang untuk saat ini lagi dia fokuskan. Sehingga apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, orang ini masih tetap konsisten untuk ngejalin hubungan dengan kamu. Walaupun mungkin ada amarah, walaupun kemarin sempet kayak ngerasa gak enak hati dengan dia dan dia gak enak hati sama kamu, tapi sejatinya orang ini masih fokus ngejalin hubungan dengan kamu. Seserius inikah dia ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan? Kevin lihat ada indikasi bahwa orang ini akan lebih serius lagi ya. Ada komunikasi yang mungkin akan lebih baik lagi. Ada hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa ya kayaknya nyaman sih. Dia sudah memulai duluan untuk fokus kepada diriku. Ini pembacanya hampir sama di energi intermezzo yang sempat Kevin share ya ke sahabat kebahagiaan. Dan memang benar orang ini akan mengutarakan keseriusannya kepada sahabat kebahagiaan karena dia mencoba untuk mewujudkan kenyataan di dalam sebuah hubungan. Jadi sikapnya dia, jadi apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, ini tentunya akan lebih bisa membuat kamu itu tenang karena orang ini akan fokus kepada kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Moon. Sahabat kebahagiaan, The Moon itu identik dengan sesuatu hal yang berubah-ubah ya sahabat kebahagiaan. Perasaannya dia memang terkadang tidak menentu. Ya kita harus memaklumi ya sahabat kebahagiaan kalau perasaan emosional yang tak menentu berubah-ubah itu normal. Tapi yang menjadi tidak normal adalah kalau misalkan dia tidak bisa mengendalikan itu semua. Kevin melihat pada dasarnya orang ini memang memiliki sebuah mimpi ya. Dia punya mimpi khusus tentang diri kamu. Mimpi khusus dalam benaknya dia adalah, aku ingin bertemu dengan kamu di sebuah tempat yang nyaman. Mungkin tempatnya itu dekat dengan air, entah itu danau, entah itu sungai, entah itu laut.
Dia pengen banget bertemu dengan kamu di tempat itu, agar suasana hatinya dia tuh kayak ngerasa healing bersama suatu kebahagiaan. Kejenuhan yang terjadi dalam ranah hidupnya dia ini memang efeknya itu bikin dia sensitif. Dan ketika dia lagi ada masalah, entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, ini efeknya adalah kadang-kadang itu bisa ke kamu. Yang tadinya kamu nggak tahu apa-apa, akhirnya kayak kecipratan masalah, terutama dari emosionalnya dia. Tapi itu sifatnya adalah sementara ya, karena The Moon ini sifatnya adalah sementara, emosional yang berubah-ubah dan sifatnya adalah sementara. Ya mungkin dalam waktu dekat ini sangat kebahagiaan kamu akan ngerasain bahwa diri dia tuh kenapa ya lagi sensi banget ya, apakah lagi PMS. Tapi dia laki-laki gimana? Ya kalau dia laki-laki sangat kebahagiaan Kevin lihat dia cuma jenuh saja tentang rutinitas dan juga aktivitasnya. Namun setelah itu juga dia akan lebih fokus lagi kepada saat kebahagiaan. Dan di akhir bulan September ini Kevin melihat perubahan emosional yang mendadak, yang mungkin membuat kamu itu bertanya-tanya tentang diri dia. Kamu gak usah khawatir saat kebahagiaan, karena ini sifatnya adalah sementara ya. Dan setelah itu dia juga akan lebih fokus lagi kepada saat kebahagiaan. Karena kartu pertama ini kartunya positif loh, itu tentang fokus. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah The Hermit. Saat kebahagiaan hubungannya akan jauh lebih tenang lagi. Dan Hermit ini juga termasuk dalam kategori cinta secara spiritual ya, saat kebahagiaan. Karena energi saat kebahagiaan yang memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah pencerahan, kenyamanan kepada diri dia. Akhirnya dia mulai fokus lagi. Ya, tadinya orang ini tuh kayak nggak tahu harus ngelakuin apa gimana. Karena saat kebahagiaan memberikan sebuah petunjuk dan arahan ke dia. Akhirnya dia kembali lagi fokus. Artinya kamu adalah bagian dari soul partnernya dia, atau mungkin juga kamu adalah seseorang yang memang ditugaskan oleh semesta untuk memberikan sebuah pencerahan di dalam hidupnya dia. Jadi memang kamu perannya di sini tuh menentukan sekali arah tujuannya dia, entah itu kesuksesan, entah itu keluarga, entah itu dalam hubungan ini, entah itu hal apapun. Karena support sistemnya dia itu ternyata ada di kamu. Dan ini Kevin melihat ada unsur pembacaan tentang cinta secara spiritual ya. Sebagian ada cinta secara spiritual, namun sebagian juga ada cinta yang mungkin akan berada di tahap itu. Tapi mudah-mudahan saat kebahagiaan bisa masuk ke tahap cinta secara spiritual ya, karena itu energinya benar-benar luar biasa banget. Kalian cek aja videonya Kevin tentang penjelasan cinta secara spiritual. Ya banyak yang berproses menuju itu, dan bahkan ada yang alami berada di tahap cinta secara spiritual tersebut. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Two of Wands. Saat kebahagiaan ternyata kamu memang sudah menjadi pilihan hidupnya dia ya. Apakah ada perasaan cinta yang terdalam dalam benaknya dia? Ada saat kebahagiaan. Ini datangnya memang dari gairah karena elemennya adalah api. Kamu ini adalah orang yang sedang dia tuju. Kamu adalah fokusnya dan dia memang sudah memilih kamu sebagai kekasih hatinya. Karena energi kamu di sini adalah Hermit, menenangkan buat dia. Sehingga kata hatinya dia untuk saat ini mengatakan bahwa aku akan lebih tenang, aku akan lebih bisa percaya diri ketika kamu ada di sampingku. Dan dia ngerasa banget support system dari kamu. Ya kalau misalkan kamu masih ingin berjuang dengan diri dia, silakan saat kebahagiaan, karena dia juga akan menghargai dan mengakui kamu. Kehebatan kamu ini membuat diri dia akan selalu percaya diri dalam setiap langkah, dalam setiap tujuan. Ini kalau misalkan kamu nih bisa saling membangun ya satu sama lain, orang ini bisa sukses loh saat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya dari kartu Two of Wands ini adalah sukses, kesuksesan. Ada sebuah rencana, ada sebuah kesuksesan. Apapun yang dia rencanakan, jika kamu adalah support systemnya, orang ini bisa sukses atau berhasil. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Di dalam kartu tarot, Ace of Cup itu memiliki makna tentang cinta. Ace of Cup ini adalah sebuah hubungan yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa ini adalah perasaan mulaku, ini adalah perasaan cinta yang luar biasaku. Saat ini dia kayak ngerasain sebuah cinta baru kepada diri kamu, karena sumber energi kamu tuh memberikan sebuah dorongan dan semangat bagi diri dia. Kejujuran dan perasaan kata hatinya dia nggak bisa dibohongi bahwa dia tuh masih cinta dan masih sayang dengan sahabat kebahagiaan, karena kartunya adalah Ace of Cup, simbol dari cinta. Jadi bisa dipastikan saat kebahagiaan dia adalah seseorang yang saat ini memang mengagumi kamu dan masih ada perasaan emosional yang mendalam.
Dan perasaan yang meluap ini memang sumbernya dari rasa percayanya dia kepada kamu. Karena kamu bukan tipe orang yang main sana main sini, bukan. Kamu adalah tipe orang yang benar-benar fokus ya. Kalau udah sama satu orang ya udah satu orang, dan dia tahu akan hal itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Swords, saat kebahagiaan. Energinya dia di dalam sebuah hubungan ini akan jauh lebih menenangkan lagi. Jadi Kevin melihat tentang pergerakan dan perjalanan kamu di akhir bulan September ini, hubungannya akan lebih santai ya, hubungannya akan lebih santai, lebih tenang, karena orang ini akan fokus kepada ranah tujuan, dan fokusnya dia terutama dalam cinta itu siapa? Kamu. Fokusnya adalah kamu. Karena kemungkinan besar ya, energi dari sahabat kebahagiaan ini menenangkan diri dia, sehingga orang ini nggak akan kemana-mana, nggak akan nyeleweng, nggak akan berpikir macam-macam kepada sahabat kebahagiaan, karena dia percaya kepada kamu. Orang ini sudah percaya banget sama kamu. Kalaupun misalkan ada dia ngereok sendiri, dia negatif thinking tentang kamu, biarkan aja sahabat kebahagiaan, karena itu adalah bagian dari ketakutannya dia. Di dalam kartu tarot, The Moon itu juga memiliki makna tentang ketakutan. Takut kenapa? Takut berpisah dengan kamu, takut kehilangan kamu. Karena suasana hatinya dia ini terkadang berubah seperti itu. Tapi perjalanan panjang kamu sama dia, bagaimana selanjutnya? Akan tenang, akan lebih tenang lagi. Kalau lebih tenang lagi, berarti orang ini memang ngerasa bahagia dengan sahabat kebahagiaan. Pada dasarnya ya, kalau kita memiliki pasangan, kita itu sebenarnya sedang berbagi kebahagiaan. Kalau kita sendiri atau kita single, kita menikmati kebahagiaan untuk diri kita. Tapi antara kamu bersama diri dia adalah berbagi kebahagiaan, dan suasananya akan lebih tenang lagi. Hermit ini simbol ketenangan, Four of Swords juga sama, simbol dari ketenangan. Jadi hubungan kamu sama dia di selanjutnya bagaimana? Akan lebih tenang lagi, dan dia akan fokus sama kamu. Ini adalah kejujuran perasaannya dia, suasana hatinya dia ternyata lagi tenang sama kamu. Dan saat kebahagiaan juga kamu harus bisa ngimbangin ya. Kalaupun dia lagi gimana, kamu yang menenangkan. Karena energi kamu mungkin terhubung sebagai cinta secara spiritual, sehingga apa yang kamu rasakan, dia juga merasakan. Apa yang kamu alami, dia juga akan mengalami hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, untuk saat ini, ciptakan positive vibe di dalam diri kamu, di dalam batin kamu. Apapun hal itu, selalu bisa berafirmasi saat bagian dalam kekuatan cinta ini, agar energi orang ini bisa ngimbangin kamu. Ya, kemungkinan yang paling besar penontonnya Kevin atau sahabat kebahagiaan ini banyak energi old soul, sehingga kamu yang mengarahkan diri dia, kamu yang mensupport diri dia. Energi kamu itu bisa ngatur dia untuk seperti apa. Yang penting sahabat kebahagiaan tetap pada poros kamu, yaitu keseimbangan. Kalau kamu seimbang dalam mengolah emosional kamu, maka energi orang ini juga akan ngikutin sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu masih ngikutin ego, masih mencari sebuah validasi dan lain sebagainya, justru penolakan yang akan kamu temui ketika berhadapan dengan dia. Oke, berarti energi sahabat kebahagiaan adalah membimbing dia. Karena di sini ada kartu Hermit ya. Oke. Lalu apa kata hatinya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan untuk saat ini? Kata hatinya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan yang akan dia sampaikan kepada kamu. Perasaannya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan. Apa yang ingin dia ungkapkan dari kata hatinya kepada sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang selanjutnya, kata hatinya. Aku tahu aku salah karena tidak berbicara denganmu. Apakah kamu akan terbuka untuk berbicara sekarang? Jika tadinya dia tidak memberikan sebuah komunikasi yang aktif kepada sahabat kebahagiaan, orang ini menyadari ya. Dan selanjutnya apa? Dia menawarkan sebuah komunikasi dengan sahabat kebahagiaan, dan bahkan dia akan bertanya kepada
segenap perasaannya dia ke kamu. Apakah kamu akan terbuka untuk berbicara denganku? Aku tahu aku pernah melakukan sebuah kesalahan karena tidak berbicara kepada diri kamu atau berkomunikasi duluan kepada salah kebahagiaan. Artinya orang ini sadar, orang ini tahu bahwa dia mungkin sempet kemarin-kemarin gak hubungin kamu duluan. Dan setelah itu apa? Memang ada sebuah komunikasi. Dan ini pembacaannya nyambung ya. Seperti pembacaan Kevin untuk tema kemarin, komunikasi yang semakin intim di pembacaan intermezzo, dan energinya di sini mengatakan hal yang sama. Artinya orang ini akan memulai untuk membuka sebuah komunikasi yang jauh lebih baik lagi dengan sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tolong maafkanlah aku tahu aku mengacaukanmu. Ya, sahabat kebahagiaan, kemarin tuh lagi nggak stabil banget energinya dia. Dan untuk saat ini dia memang ingin mengutarakan kata maaf bahwa dia mengacaukan segalanya, dia mengacaukan mood kamu, mengacaukan perasaan kamu, mengacaukan pikiran kamu. Tapi tak ada maksud hati sahabat kebahagiaan untuk membenci diri dia. Karena kamu tahu semakin membenci diri dia, justru sebaliknya akan semakin mengingat dia. Karena hubungan kamu sama dia adalah hubungan yang mendalam ya, sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyembunyikan keinginanku yang sebenarnya kepadamu. Ya, keinginan dia yang sebenarnya kepada diri kamu adalah dia ingin fokus kepadamu, dia ingin lebih bisa mencintai kamu apa adanya dengan versinya dia. Tapi dia nggak mau ada sebuah permasalahan-permasalahan yang selalu melibatkan tentang perasaan terus. Dia mencoba untuk berpikir secara logis ya, saat kebahagiaan dalam hubungan semacam ini dengan kamu. Sebisa mungkin saat kebahagiaan untuk saat ini juga kamu harus bisa mengendalikan ego kamu harus bisa mengendalikan pikiran kamu. Seperti yang Kevin sampaikan, jika kamu adalah old soul-nya, kendalikan keseimbangan perasaan dan pikiran kamu, sehingga energi orang ini juga akan ngikutin kamu. Karena Kevin melihat di sini, orang ini nggak bisa ngungkapin kata sayang atau manggil kata sayang kepada kamu kalau misalkan suasana hati kamu tuh nggak nyaman. Tapi setelah suasana hati kamu nyaman, dia akan menyampaikan apa yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan bahwa dia masih mencintai kamu. Ini adalah energinya dia. Lalu kata hati yang selanjutnya, aku tidak berencana melakukan sesuatu hal yang serius ketika kita bertemu, tetapi aku tak menyangkal aku jatuh cinta kepadamu. Ya, walaupun kemarin-kemarin gagal bertemu, ada aja permasalahan, susah banget ketemu, susah banget meluangkan sebuah waktu sama diri dia. Ya, kalau orang ini dipaksa untuk serius banget, mungkin penyangkalan akan terjadi. Tapi ketika hubungan kamu mengalir apa adanya, orang ini bisa ngerasain hubungan yang dia butuhkan. Karena dia butuh sesuatu hal yang tenang juga sama kebahagiaan, termasuk kamu. Dan tidak bisa dibohongi juga bahwa orang ini memang jatuh cinta kepada diri kamu ketika energinya di sini adalah menenangkan. Dia nggak suka hubungan yang terlalu serius banget, walaupun dia di sini akan fokus sama kamu. Dia nggak suka yang terlalu serius banget. Apa tuh harus ngarahnya tuh harus kayak gini tertata banget, enggak. Dia tipikal orang yang flow, ngalir. Maka dari itu ngalir aja sama kebahagiaan sama diri dia. Yang penting keseimbangan perasaan dan pikiran ini masih tetap terjaga ya, karena orang ini masih cinta kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku mencintaimu, hanya tidak tahu bagaimana menunjukkan padamu sekarang. Ya, dia memang saat mencintai kamu, tapi dia kebingungan, tapi dia takut kamu mungkin nggak suka dengan perbuatannya dia, nggak suka dengan apa yang dia sikapi kepada kamu, sehingga terkadang dia menahan diri untuk mengutarakan kata sayang atau bilang I love you kepada sahabat kebahagiaan, karena dia nggak mau ngerusak mood kamu. Ya mungkin kamu juga sama, moodnya lagi kurang bagus terhadap dia kemarin-kemarin, atau mungkin juga kalian dan sahabat kebahagiaan yang perempuan mungkin lagi datang bulan, sehingga ada energi kamu tuh kadang kayak sensitif banget sama dia. Tapi tenang aja sahabat kebahagiaan, itu masalah emosional yang sifatnya adalah sementara. Orang ini memang sangat cinta sama kamu, dia belum bisa menunjukkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Mungkin dia takut salah arti dan lain sebagainya, tapi yang jelas orang ini masih cinta. Kita tarik ke energi ke atas. Di sini dia mengatakan aku mencintaimu, dan kartunya yang di atas ini adalah Ace of Cup.
Ace of Cup itu adalah simbol dari cinta atau perasaan cinta baru yang tumbuh dari diri dia. Dan ini mengindikasi bahwa orang ini masih sayang kepada diri kamu. Orang ini masih sayang sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tolong beri aku kesempatan kedua. Kalau mungkin kamu kemarin ngambek sama dia, atau mungkin juga kamu sudah memaafkan karena dia sudah berhasil berkomunikasi dengan saat kebahagiaan dalam lubuk hatinya dia yang paling dalam. Dia ingin selalu mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang salah pada diri dia. Yang penting adalah komunikasikan saja saat kebahagiaan. Komunikasikan saja. Karena orang ini pengen mendapatkan sebuah kesempatan kedua dari kamu untuk memperbaiki ini semua, terutama dalam ranah komunikasi. Karena 75% hubungan itu tanpa komunikasi, itu hubungannya nggak akan jadi. Jadi kalau misalkan komunikasi kamu sama dia nggak baik, pasti akan mencederai ya namanya kepercayaan dan juga perasaan emosional tersebut. Dan di sini dia ada etika, ada komunikasi yang akan dia bentuk untuk lebih intim lagi. Dan pembacanya memang sama ya alirannya di pembacaan intermezzo kemarin, dan ini adalah si dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kata hatinya dia, aku sangat mencintaimu. Tanda seru. Kamu begitu sempurna bagiku. Ini adalah penegasan karena di sini ada tanda serunya. Penegasan di dalam benaknya dia mengatakan bahwa orang ini masih cinta sama kamu dan serius untuk menjalani hubungan dengan kamu. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, saran Kevin adalah ngalir aja deh. Ngalir aja. Perubahan emosional yang terjadi kepada manusia antara kamu atau dia itu wajar. Yang penting bisa mengontrol itu semua. Cinta antara romantisme dan cinta tentang sebuah komitmen yang akan kuat bertahan itu adalah cinta yang berkomitmen. Mencari sebuah romantisme di dalam sebuah hubungan mungkin hanya sebatas angan-angan saja atau keinginan semata. Tapi dengan cara mengalir apa adanya, kamu akan merasakan sisi romantisme dan juga sisi komitmen tersebut. Sehingga hubungannya itu nggak perlu harus diatur harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena pada dasarnya dia akan bisa kreatif lagi untuk merubah suasananya menjadi yang nyaman kepada saat bagian. Karena pada dasarnya orang ini masih cinta sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap masa depan akan membawa kita untuk bersama. Ya, orang ini seakan bisa melihat masa depannya dan menggambarkan masa depannya hidup bersama dengan kamu. Karena sampai dengan saat ini dia masih mencintai kamu. Ini adalah perasaannya, ini adalah kejujurannya dia. Menuju masa depan yang indah adalah bagaimana untuk bisa menciptakan kepercayaan untuk saat ini. Masa lalu biarkanlah masa lalu, dijadikan pengalaman dan perjalanan. Untuk saat ini adalah hal yang terpenting untuk menciptakan masa depan yang lebih indah. Asalkan kalian saling belajar untuk bisa memahami satu sama lain, maka kebahagiaan bersama antar kamu bersama diri dia bisa terwujudkan. Ini adalah energinya. Lalu perasaannya dia, kata hatinya dia yang selanjutnya, aku merasa hampa tanpamu. Orang ini akan kesepian kalau nggak ada sahabat kebahagiaan. Makanya dia di sini kayak pengen diberikan sebuah kesempatan kedua agar dia bisa maju ke kamu, agar dia bisa fokus kepada kamu. Karena ketika kamu gak ada kabar ke dia, atau mungkin juga kamu meninggalkan diri dia, orang ini benar-benar kayak ngerasa hampa. Hidupnya dia akan lebih terisi, hidupnya dia akan jauh lebih bisa sempurna kalau ada kamu. Karena kamu mungkin mengarahkan diri dia untuk seperti ini tanpa perlu mengatur ya saat bagian. Dia akan inisiatif sendiri untuk tergerak hatinya untuk menjadi apa dan seperti apa. Dan dia memang berkata bahwa aku hampa tanpa diri saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita berdua butuh waktu untuk healing. Saat kebahagiaan ini adalah keinginan diri dia. Dia butuh waktu untuk healing. Dia butuh waktu untuk kalian mungkin melakukan me time seperti yang Kevin sebutkan di kartun The Moon, bahwasanya dia butuh suasana. Dia pengen ngajak kamu ke sebuah tempat, entah itu danau, entah itu sungai, entah itu laut yang ada aliran airnya di situ. Ketika mungkin kamu bertemu dekat dengan elemen air, maka suasana hati kamu ini akan deras seperti air.
dan itu justru akan membuat kalian ngerasain healing energy di situ. Dan di sini dia mengatakan bahwa kita berdua butuh waktu untuk healing. Dalam artian dia ingin memperbaiki semuanya, dia ingin perasaan yang lebih nyaman lagi dan tenang lagi, dan dia juga berharap ada quality time yang bisa diciptakan antar kamu bersama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, harap bersabar karena aku belum siap untuk berkomitmen. Ini adalah prosesnya. Menuju sebuah komitmen bukan tentang sebuah janji-janji saja. Jika dia adalah laki-laki, mungkin dia mengatakan aku akan segera menikahimu. Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi butuh proses. Namun perlu diingatkan ya sahabat kebahagiaan, jika kamu kenal dengan seseorang, ini Kevin wanti-wanti banget nih, karena kasus semacam ini, kasus kejahatan secara emosional atau kejahatan berkedok cinta itu banyak banget di sosial media. Baru kenal bilangnya langsung komitmen menikahi kamu, bla 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 bla. Udah menaruh hati sama dia, malah ujung-ujungnya dia minta duit sama kamu. Tapi di sini nggak ada energi semacam itu ya. Kevin hanya mengingatkan lagi sahabat kebahagiaan, jika kamu kenal dengan siapapun di sosial media, baru kenal, dia bilang serius sama kamu, dia bilang ingin menikahi kamu dan bla 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 bla, kamu jangan mudah percaya, karena untuk menuju sebuah komitmen itu butuh proses, tidak semudah itu. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, coba tengok videonya Kevin tentang edukasi yang berkaitan dari kejahatan berkedok cinta. Mungkin itu bisa menambah perspektif baru sahabat kebahagiaan ya, agar kamu lebih berhati-hati lagi kalau bertemu dengan seseorang. Itu peringatan saja sahabat kebahagiaan. Tapi untuk energi orang ini bagaimana? Dia sedang berproses menuju komitmen. Artinya dia bukan tipe kalau orang yang istilahnya tuh buru-buru banget ngejar komitmen, enggak, tapi dia lagi berproses di situ. Kalau dia lagi berproses menuju sebuah komitmen, hargai ya sahabat kebahagiaan, hargai. Dan ketika kamu menghargai dan menjaga keseimbangan di sini, kemungkinan hubungan kamu bersama diri dia bisa ke tahap komitmen. Oke. Lalu untuk energi yang terakhir, aku memaksakan hubungan ini dan akan menyesalinya. Saat bagian jangan paksa diri dia untuk langsung berkomitmen. Karena apa? Jika dipaksakan hubungan ini, pasti banyak hal-hal yang membuat kamu kayak ngerasa gak nyaman. Dan orang ini akan menyesal bahwa dia melakukan segala sesuatunya itu terlalu buru-buru. Maka dari itu alangkah baiknya sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan dengan diri dia, ngalir aja. Seperti apa yang Kevin sebutkan. Kalau dipaksakan hubungan ini untuk berkomitmen atau untuk harus seperti apa, justru energinya dia yang memaksakan membuat hubungan ini akan kayak ngerasa sesal. Kita perhatikan aja kalimat oracle-nya. Aku memaksakan hubungan ini dan akan menyesalinya. Artinya jika dipaksakan hubungan ini, salah satu di antara kalian akan menyesal bahwa mungkin ada luka, bahwa mungkin ada sebuah penolakan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan keinginan, atau tidak sesuai dengan harapan. Mungkin janji yang terpatahkan, pertemuan yang mendadak tidak jadi, pertemuan yang tertunda dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya orang ini pengen banget ada waktu untuk berquality time dengan kamu. Karena energinya di sini adalah kita berdua butuh waktu untuk healing bersama. Ini adalah kata hatinya dia yang tertoreh kepada sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan perasaannya dia bisa tersampaikan kepada kalian semua, sehingga sahabat kebahagiaan bisa terus berjalan untuk melanjutkan kisah kalian ya. Dan mudah-mudahan hubungan kamu sama diri dia tetap langgeng, tetap apa adanya, belajar untuk introspeksi jika ada sebuah kesalahan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Aquarius. Ada Aquarius muncul. Lalu selanjutnya adalah Aries. Lalu selanjutnya adalah Sagittarius. Lalu di sini adalah Leo. Energi selanjutnya adalah Virgo. Lalu di sini ada Taurus. Oke. Lalu di sini adalah Cancer. Selanjutnya adalah Pisces. Lalu untuk energi selanjutnya adalah Libra. Dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama
Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Bisa masuk inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek. Inisial yang pertama ada huruf G untuk Gamma, lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf H untuk Hotel, selanjutnya ada huruf K untuk Kevin, ada huruf A untuk Alpha, selanjutnya ada huruf E untuk Eropa, ada huruf S untuk Singapura, lalu di sini ada huruf C untuk Charles, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, lalu di sini ada huruf F untuk Fanta, selanjutnya ada huruf Q untuk Queen, lalu di sini ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf L untuk Luna, ada huruf M untuk Mama, lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa, ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir adalah huruf W untuk Woman. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk saat kebahagiaan, coba tekan tombol notifikasinya lagi ya, karena YouTube lagi error, dan bahkan Kevin upload video ini nggak muncul ke notifikasi kalian. Coba tekan dulu tombol notifikasinya biar saat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.